Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak di antara teman-teman yang meminta saya untuk kembali membuat latihan soal kompetensi teknis pamong belajar, maka pada video kali ini kita akan lanjut untuk latihan soal nomor 21 sampai 25. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita mengerjakan soal nomor 21. Kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik berusia dewasa terletak pada A. Pengembangan potensi belajar, B. Penggunaan media, C. Pencapaian pengetahuan, D. Keterlibatan peserta didik. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang D. Proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa atau biasa dikenal dengan andragogi merupakan proses pembelajaran yang menitik beratkan pada partisipasi aktif peserta didik. Artinya, kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik usia dewasa terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 22. Sebagai seorang pamong belajar, Rini memberikan pelayanan yang baik dan bersikap ramah kepada setiap peserta didik dan masyarakat yang membutuhkan layanan di sanggar kegiatan belajar tempat ia bertugas. Yang dilakukan Rini termasuk dalam salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang pamong belajar, yakni A. Kepribadian, B. Pedagogi, C. Sosial, D. Profesional. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang A. Yang termasuk dalam kompetensi kepribadian seorang pamong belajar adalah berakhlak mulia agar menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat, memiliki pribadi yang arif, stabil, dan berwibawa, memiliki sikap ramah, empati, dan simpati terhadap peserta didik dan masyarakat, memiliki etos kerja, tanggung jawab, percaya diri, dan bangga terhadap profesi. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 23. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk menjadikan peserta didik dapat menerapkan teori ke dalam praktik sehingga memiliki keterampilan di bidang ilmu pengetahuan tersebut merupakan inti dari kegiatan A. Pembelajaran, B. Pelatihan, C. Pembimbingan, D. Pengkajian. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. Pelatihan merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu
untuk menjadikan peserta didik dapat menerapkan teori ke dalam praktik, sehingga memiliki keterampilan di bidang ilmu pengetahuan tersebut. Kriteria yang diperhatikan dalam pelaksanaan pelatihan adalah kesiapan materi pelatihan, kelengkapan dan ketepatan materi pelatihan, ketepatan metode atau teknik melatih, serta ketepatan penggunaan media dan alat bantu dalam melatih. Laporan hasil pelatihan sekurang-kurangnya memuat waktu, jam pelatihan, tempat, garis besar materi, penyelenggara, jumlah peserta, dan jadwal pelatihan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 24. Pengkajian program pendidikan merupakan suatu proses yang meliputi pengumpulan dan penelaahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan menggunakan alat dan metode ilmiah untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program. Berikut ini yang tidak termasuk dalam perancangan pengkajian program adalah A. Penyusunan desain, B. Verifikasi desain, C. Penyusunan instrumen, D. Validasi instrumen. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. Perancangan pengkajian program terdiri dari 3 tahapan, yakni yang pertama, penyusunan desain pengkajian program, yakni menyusun sebuah rancangan yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pengkajian program. Yang kedua, penyusunan instrumen, yakni kegiatan membuat alat pengumpul data untuk pengkajian program PAUD dan Dikmas. Dan yang ketiga, validasi instrumen, yakni kegiatan penelaahan, pengkajian alat pengumpul data untuk pelaksanaan pengkajian program. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 25 atau yang terakhir pada video kali ini. Kriteria dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan pengembangan model adalah A. Sistematis, logis, dan ilmiah, B. Logis, ilmiah, dan valid, C. Sistematis, logis, dan kesesuaian indikator dengan hasil pengembangan, D. Sistematis, logis, dan kesesuaian model konseptual dengan hasil pengembangan. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang D. Kriteria dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan pengembangan model adalah sistematis, logis, dan kesesuaian model konseptual dengan hasil pengembangan model. Adapun bukti fisik kegiatan ini berupa laporan pelaksanaan pengembangan model dan master model. Master model sekurang-kurangnya memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, pengertian, prinsip, prototipe, indikator keberhasilan, pengendalian mutu model atau program atau pembelajaran, dan penutup. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 25, maka berakhir pula latihan soal kompetensi teknis Pamong Belajar pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Pamong Belajar. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.